Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mahoka Kokou no Reto Seimei-jin Company volume pertama chapter ke-14. Di chapter ini bakal dibahas tentang pencurian teknologi reaktor bintang bagian ke-7. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Pada tanggal 6 Mei pukul 6 sore, Mayumi pun akhirnya datang ke kantor FLT sesuai permintaan dari Tatsuya sebelumnya, bahwa Mayumi harus membantu Tookami untuk bisa menangkap Janus. Lalu ketika Mayumi membuka pintu untuk bisa masuk ke dalam lab FLT, ternyata di sana sudah ada Tookami yang telah menunggu dirinya. Dan di sini Mayumi telah memakai setelan celana dan juga baju yang sangat dinamis. Dan hal ini menandakan jika Mayumi saat ini sudah dalam mode siap bertarung. Tetapi Mayumi yang melihat Tookami, dia pun lalu bertanya kepada Tookami, apakah dia suka memakai pakaian dengan model militer seperti itu. Tookami yang mendengar pertanyaan ini, dia pun akhirnya menjadi sangat gugup, karena dia sangat takut Mayumi menjadi curiga kepada dirinya. Lalu Tookami pun dengan cepat langsung menjawab. Tookami bilang bahwa dia memakai pakaian militer, karena menurutnya pakaian ini cukup kokoh untuk misi seperti ini. Mayumi yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu ketika waktu sudah lewat dari jam 8 malam, tiba-tiba saja Mayumi mulai merasakan kehadiran dari seseorang. Dan Tookami yang menyadari hal itu, dia pun langsung bertanya kepada Mayumi, apakah ada sesuatu yang telah terjadi. Dan Mayumi pun langsung bilang kepada Tookami, bahwa dia sebenarnya bisa menggunakan sihir multiskop. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Perlu diketahui, sihir multiskop adalah sebuah sihir persepsi jenis visual jarak jauh. Dan dengan kemampuannya ini, maka Mayumi bisa melihat target dengan jarak yang cukup jauh, bahkan jika target itu tertutup oleh sebuah materi ataupun tembok. Dan hal inilah yang membuat kemampuan multiskop menjadi sangat terkenal di dunia sihir. Bahkan karena kemampuan sihir ini, Mayumi pun akhirnya mendapatkan sebuah julukan, yaitu Elfin Sniper. Lalu setelah itu, Tookami pun langsung bertanya kepada Mayumi, apa yang sudah Mayumi lihat, dan apakah musuh sudah mulai mendekat. Dan Mayumi pun langsung menjawab. Mayumi bilang kepada Tookami bahwa dia telah melihat ada 2 penyusup yang sudah masuk ke dalam pintu gerbang. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung beralih ke konsol pantau sistem keamanan. Tetapi anehnya kamera pengawas tidak bisa menangkap kehadiran kedua penyusup itu. Lalu setelah itu, Tookami pun bilang kepada Mayumi bahwa kemungkinan hal ini terjadi adalah karena Janus telah menggunakan sihir Arabian Nights untuk menutup visual kamera pengawas. Tetapi Mayumi langsung bilang kepada Tookami bahwa sebenarnya dia telah mendapatkan ciri-ciri dari 2 penyusup itu, karena mereka memiliki tinggi sekitar 170 cm dan juga 175 cm. Dan juga penampilan mereka ini seperti penampilan orang-orang dari Timur Tengah. Dan mereka juga bisa menggunakan sihir Arabian Nights, sehingga dia yakin jika 2 penyusup ini adalah Janus. Perlu diketahui, tentu saja di sini Mayumi dan juga Tookami telah diberitahu tentang ciri-ciri dari Janus sebelumnya oleh Tatsuya, sehingga mereka berdua akan langsung tahu jika kedua penyusup ini pastilah Janus. Bahkan Tatsuya juga telah memberitahu mereka berdua jika sihir Arabian Nights ini memiliki 2 kemampuan khusus, yaitu untuk mengganggu berbagai fenomena yang ada dengan konsep sihir open dan juga close. Lalu setelah itu, Mayumi pun langsung bilang kepada Tookami bahwa dengan ini, maka mereka harus segera melakukan tindakan untuk bisa menangkap Janus. Karena dia khawatir jika mereka terus menunda, maka Janus akan berhasil untuk melarikan diri. Di sisi lainnya, saat Janus mulai masuk ke dalam lab, ternyata mereka berdua pun mulai merasakan firasat yang tidak nyaman. Lalu Bahaman bilang kepada Bahadur bahwa dia saat ini merasa ada sesuatu hal yang sangat aneh. Bahadur yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya sependapat dengan Bahaman
Lalu Bahadur bilang kepada Bahaman bahwa dia juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Karena baginya akan sangat aneh jika tidak ada seorang pun dari tim keamanan yang berada di ruang keamanan lantai 1. Padahal mereka sudah menyiapkan banyak obat bius. Lalu Bahaman juga bilang kepada Bahadur bahwa tidak mungkin tim keamanan sudah mulai tidur ataupun pulang, karena saat ini baru pukul 8 malam. Perlu diketahui, alasan kenapa Janus masuk ke dalam lab lebih awal adalah karena sebelumnya mereka telah memperkirakan jika pastinya nanti akan ada staf yang masih bekerja, sehingga pasukan keamanan tidak akan melakukan patroli. Dan kemampuan khusus mereka ini bukanlah kemampuan untuk bisa mencuri di bangunan kosong, melainkan untuk bisa mencuri di bangunan yang masih ditempati oleh banyak orang. Karena itulah fungsi dari sihir andalan mereka, yaitu sihir Arabian Nights. Tetapi saat ini yang membuat mereka sangat curiga adalah karena hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam gedung FLT. Dan sayangnya mereka ini tidak memiliki sihir tipe persepsi untuk bisa merasakan keberadaan dari orang lain. Namun sebagai penjahat profesional, mereka ini memiliki indera dan juga instingnya sangat tajam. Dan itulah mengapa mereka sangat yakin jika di gedung ini ada sesuatu hal yang sangat aneh. Dan menurut pengalaman mereka selama bertahun-tahun, maka mereka menjadi sangat yakin jika nantinya pasti akan ada suatu penyergapan. Tetapi Bahadur lalu bilang kepada Bahaman bahwa walaupun saat ini kondisi sedang tidak baik, tetapi mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Karena mereka sebelumnya telah bertekad bahwa mereka telah siap untuk melakukan misi apapun, walaupun misi itu berbahaya bagi nyawa mereka. Bahaman yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya, Bahaman dipenuhi rasa keraguan yang sangat besar untuk melanjutkan misi ini. Karena Bahaman benar-benar sangat yakin jika lebih baik mereka saat ini melarikan diri daripada harus melanjutkan misi. Dan sebenarnya di sini Bahadur menyadari jika sebenarnya Bahaman ini sedang ragu-ragu. Tetapi di sini Bahadur memutuskan untuk berpura-pura tidak menyadari perasaan rekannya. Dan Bahadur langsung menyuruh Bahaman untuk tidak ragu dan melanjutkan misi mereka dengan serius. Lalu setelah itu, Bahaman pun mulai melacak keberadaan dari database sistem informasi yang dimiliki oleh kantor FLT. Lalu tidak lama setelah itu, Bahaman pun bilang kepada Bahadur bahwa kemungkinan data informasi yang mereka cari ada di lantai 2 FLT, karena di sanalah keamanan jaringan yang paling ketat. Bahadur yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung bilang kepada Bahaman bahwa mereka harus segera menuju ke sana untuk menyelesaikan misi ini. Lalu mereka berdua pun akhirnya langsung berlari menuju lantai 2 FLT. Di sisi lainnya, di sebelah lab divisi ketiga FLT, Tatsuya saat ini sedang duduk di kursi kerjanya. Tetapi tiba-tiba Tatsuya langsung kedatangan 2 orang tamu yang membuat dirinya sangat terkejut. Dan ternyata kedua orang itu adalah Miyuki dan juga Lina. Tetapi Tatsuya lalu bertanya kepada Lina dengan nada yang sangat dingin, kenapa mereka bisa datang ke tempat ini. Tetapi Lina yang kesal ditanyai seperti itu, dia pun langsung memarahi Tatsuya. Dan Lina bilang kepada Tatsuya bahwa sebenarnya dia sangat mengerti maksud dari Tatsuya, karena dia tahu jika Tatsuya tidak ingin mereka ada di sini. Tetapi sayangnya dia dan juga Miyuki bukanlah anak kecil lagi. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mau mengalah. Lalu Tatsuya bertanya kepada Lina, apakah tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membantunya menangkap Janus. Tetapi orang yang menjawab pertanyaan ini ternyata adalah Miyuki. Dan Miyuki dengan tatapan memohon, dia pun langsung bertanya kepada Tatsuya, apakah dia boleh membantu Tatsuya. Tatsuya yang melihat tatapan dari Miyuki, dia pun akhirnya mulai luluh. Dan Tatsuya pun lalu bilang kepada Miyuki bahwa sebenarnya jika Miyuki yang melakukan misi ini, maka Miyuki pasti akan lebih bagus daripada dirinya. Dan Miyuki yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya merasa sangat bahagia. Dan dengan penuh senyuman, dia pun lalu bilang kepada Tatsuya bahwa dia tidak akan membuat Tatsuya kecewa. Sedangkan Lina yang melihat Tatsuya dan juga Miyuki saling tersenyum, dia pun akhirnya merasa sangat kesal. Di sisi lainnya, di lepas pantai di pelabuhan Kawasaki, Fumiya saat ini telah menerima sebuah pesan dari Tatsuya. Lalu Ayako langsung bertanya kepada Fumiya, apakah Fumiya telah mendapatkan pesan dari Tatsuya. Dan Fumiya pun lalu menjawab bahwa mereka saat ini sudah memiliki perintah untuk bergerak. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada sebuah kapal yang terlihat sangat mencurigakan.
dan Fumiya pun langsung meminta kakaknya untuk segera melakukan tindakan. Ayako yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengangguk. Dan Ayako bilang kepada Fumiya bahwa dia akan memberikan kabar kepada Fumiya jika semuanya telah selesai. Lalu setelah itu Fumiya pun langsung menggunakan sihir Mock teleportasi. Dan dalam waktu yang sangat singkat, dia pun akhirnya langsung menghilang. Di sisi lainnya, saat ini Mayumi dan juga Tookami sedang melakukan patroli di ruang kendali sistem keamanan yang ada di lantai 2 kantor FLT. Dan mereka berdua sengaja tidak melakukan patroli di lantai pertama adalah atas perintah dari Tatsuya. Dan sebenarnya Mayumi dan juga Tookami merasa bahwa perintah Tatsuya ini tidaklah masuk akal. Karena jalur produksi Megistore ada di lantai 2, sedangkan lantai 1 sangat dekat dengan lantai 2. Tetapi saat mereka sedang melakukan patroli, tiba-tiba saja Mayumi mulai merasakan kehadiran dari Janus. Dan Mayumi pun langsung minta Tookami untuk berhenti. Lalu setelah itu, Mayumi bilang kepada Tookami bahwa Janus saat ini sudah mulai masuk ke dalam lift. Tookami yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Dan Tookami pun bilang kepada Mayumi bahwa hal ini terdengar sangatlah konyol. Karena menurutnya seorang pencuri tidak akan mau memilih jalan biasa untuk mencuri. Tetapi Janus, mereka malah secara terang-terangan memilih jalur lift. Karena dengan begitu maka Janus tidak akan bisa memiliki jalur untuk melarikan diri. Lalu setelah itu tanpa mau membuang banyak waktu, Tookami dan juga Mayumi pun langsung mengejar lift itu menggunakan tangga darurat. Sedangkan lift yang digunakan oleh Janus itu sudah mulai naik ke atas dan menuju lantai kedua. Di sisi lainnya, baik Bahadur ataupun Bahaman, ternyata mereka berdua ini tidak memiliki kecurigaan apapun tentang akan adanya penjaga di lantai kedua. Walaupun mereka sebenarnya tahu bahwa kantor FLT itu tidaklah sepi dan pasti ada beberapa orang di dalamnya, tetapi mereka cukup yakin jika jumlah orang yang saat ini ada di FLT sangatlah sedikit. Dan alasan mereka mau menggunakan lift adalah agar para penjaga bisa menyergap mereka. Dan jika jumlah penjaganya sedikit, maka mereka berpikir akan lebih baik untuk mengatasi mereka semua terlebih dahulu, daripada mereka harus menghadapinya saat mereka akan melarikan diri. Dan ini adalah rencana dari Janus untuk bisa memancing musuh mereka. Dan setelah lift sampai di lantai kedua dan pintu pun siap untuk terbuka, Bahaman pun langsung siap untuk mengaktifkan sihirnya. Dan ternyata kedatangan mereka ini berbarengan dengan kedatangan Mayumi dan juga Tookami. Dan saat ini mereka telah saling berhadapan dan menunggu pintu lift untuk terbuka. Tetapi saat pintu lift sudah terbuka sedikit, Bahadur ternyata langsung mengaktifkan sihir Arabian Nights tipe Close dengan menyebutkan mantra sihir Close Sasame. Dan karena inilah, akhirnya penglihatan dari Tookami dan juga Mayumi pun langsung dibutakan untuk sementara. Bahkan lampu dan juga semua kamera keamanan langsung mati seketika. Dan saat Janus ingin menembak kepala Mayumi menggunakan senjata center khusus mereka, Tookami pun dengan segenap kemampuan militernya langsung mendorong Mayumi ke bawah agar mereka tidak terkena serangan dari Janus. Sedangkan Mayumi yang tiba-tiba merasakan jika tubuhnya terbanting ke lantai, dia pun langsung menjerit. Dan saat penglihatan mereka sudah kembali dan semua lampu dan juga sistem keamanan sudah berjalan lagi, mereka pun akhirnya bisa melihat kembali. Dan untungnya saat ini Mayumi sudah pulih dari kepanikannya, tetapi dia masih dalam mode di bawah tubuh Tookami. Karena sebelumnya Tookami mencoba untuk melindungi Mayumi dari tembakan peluru dari Janus. Lalu setelah itu, Mayumi pun langsung menggunakan sihir multiscope miliknya untuk melihat keberadaan dari Janus. Dan di sini akhirnya Mayumi bisa melihat jika ternyata Janus masing-masing memiliki senjata rahasia, yaitu sebuah senter genggam yang bisa menembak seperti pistol. Dan setelah itu, Mayumi dan juga Tookami pun langsung bangkit. Tetapi Mayumi dengan cepat langsung mengambil tindakan balasan dengan mengaktifkan sihir tipe konvergensi. Dan sihir itu dengan sangat cepat langsung membuat tekanan udara di bawah kaki Janus. Sehingga suhu saat ini di bawah kaki Janus sangatlah panas. Dan hal itu membuat alarm anti kebakaran langsung aktif seketika. Dan dengan ini, pintu lift pun langsung terkunci dan sistem penyiraman pun langsung diaktifkan. Lalu dengan kecerdasannya sebagai seorang penyihir dari keluarga Saengusa, Mayumi pun langsung memanfaatkan air itu untuk menciptakan sihir peluru es. Dan dengan ini Janus pun lalu dihujani oleh peluru es yang sangat banyak. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya,
kalian bisa klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye-bye.